wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sahira Audila, NIM 2312500100 dari kelas MPI 3C. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pendekatan-pendekatan perencanaan pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan latar belakang dari perencanaan pendekatan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses dalam perumusan kebijaksanaan, suatu instrumen dan teknik dalam penentuan prioritas. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses dalam perumusan kebijaksanaan, suatu instrumen dan teknik dalam penentuan prioritas, dan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan sosial, ekonomi suatu bangsa, serta merupakan jembatan penghubung antara harapan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan untuk membangun dan menjembati harapan-harapan tersebut. Proses perencanaan pendidikan dilakukan melalui beberapa pendekatan. Terdapat proses perencanaan pendidikan dilakukan melalui beberapa pendekatan. Terdapat 4 pendekatan dalam perencanaan sistem pendidikan. Pendekatan tersebut menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada pendekatan berdasarkan permintaan masyarakat berdasarkan pendidikan. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, ada pendekatan berdasarkan nilai balik. Dan yang terakhir, ada pendekatan sistem terpadu. Konsep perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan pendidikan adalah suatu proses memungkinkan para pemegang kebijakan dapat mengarahkan pengembangan pendidikan sehingga dapat menentukan prioritas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, ada perencanaan pendidikan telah mengalami perubahan dan transformasi sejak tahun 1980-an ke arah yang semakin bersifat partisipatoris, semakin fleksibel, semakin dinamis, dan semakin kompleks sesuai dengan perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Selanjutnya ada dewasa perencanaan pendidikan semakin kurang teknokratif, misalnya dalam menentukan akses pendidikan, jumlah ruang kelas, jumlah bangunan, jumlah guru, dan jumlah sumber daya yang perlu disediakan. Perencanaan pendidikan adalah sebuah pemikiran strategis dalam jangka menengah dan jangka panjang untuk merespon perubahan teknologi yang cepat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari pendekatan perencanaan pembelajaran. Menurut Hamar Utsman dan Nadirin, pendekatan merupakan serangkaian asumsi besar dalam memecahkan berbagai masalah yang saling berkaitan. Pendekatan berfungsi mendeskripsikan hakikat yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Pendekatan dapat berwujud cara pandang filsafat atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya. Selanjutnya, menurut Endang Suryana, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses rasional dalam perumusan kebijaksanaan, suatu instrumen dan teknik dalam penentuan kualitas, prioritas, dan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan sosial, ekonomi suatu bangsa, serta merupakan jembatan penghubung antara harapan serta peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Albert Waterstone mengemukakan bahwa perencanaan pendidikan adalah investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan rotasi pembangunan lain yang didasarkan pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial. Hal ini dipertegas oleh Effendi bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu proses intelektual dalam
dalam rangka menetapkan strategi pengembangan pendidikan yang terpadu dengan membangun dan menyeluruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan kebutuhan ketenaga kerjaan. Menurut Martin, pendekatan kebutuhan ketenaga kerjaan mengutamakan adanya keterkaitan antara lulusan sistem pendidikan dengan ketentuan akan tenaga kerjaan pada berbagai sektor pembangunan. Penekanan pendekatan ini yang utama adalah pada relevansi program pendidikan dengan sektor pembangunan guna menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Implikasi pendekatan ini terhadap perencanaan pendidikan adalah bahwa pendidikan yang direncanakan harus diorientasikan pada pekerjaan yang mungkin diperlukan di pasaran kerja. Selanjutnya, maaf jika tidak ada di dalam PowerPoint yang saya tampilkan. Dan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan tenaga kerja? Istilah kebutuhan tenaga kerja dalam penelitian ini mempunyai pengertian sama dengan istilah kesempatan kerja dihitung per orang, menurut Suroto. Penyediaan tenaga kerja merupakan sejumlah orang yang bersedia, mampu, dan bersedia untuk melakukan pekerjaan dengan tidak memperlihatkan faktor upah. Selanjutnya ada menurut Arifin beberapa kelebihan pendekatan ketenaga kerjaan, antara lain yang pertama ada prospek pembelajaran atau layanan pendidikan di satuan pendidikan, mempunyai aspek korelasional yang tinggi dalam tuntunan dunia kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, adanya ketenaga kerjaan. Kedua, adanya keterjalinan yang erat antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia industri dan usaha. Seri selanjutnya ada menguraikan pendekatan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pertama, ada proses pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Asesmen kebutuhan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Asesmen atau penilaian kebutuhan pengembangan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi area-area di mana karyawan atau tim dalam organisasi memerlukan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kompetitif. Melakukan penilaian kebutuhan pengembangan SDM secara menyeluruh sangat penting dalam merancang dan mengimplementasikan inisiatif pelatihan dan mengembangkan yang efektif di dalam organisasi. Juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Kebutuhan pengembangan sumber daya manusia berpengaruh oleh berbagai faktor organisasi. Faktor-faktor ini membentuk permintaan karyawan akan peningkatan keterampilan, pembelajaran, dan pertumbuhan profesional. Mandy Martocchio menyatakan bahwa ada 7 faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM, yaitu yang pertama ada dukungan manajemen puncak, kedua komitmen para spesialis dan generalis dalam pengelolaan SDM, yang ketiga perkembangan teknologi, 4 kompleksitas organisasi, yang kelima pengetahuan tentang ilmu perilaku, keenam prinsip-prinsip belajar, dan yang terakhir ada unjuk kerja fungsi-fungsi. Materi selanjutnya ada merinci pendekatan efisiensi biaya. Efisiensi biaya merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan dan operasi perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk mengelola biaya secara efektif agar dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dan mencapai probabilitasi yang optimal. Selanjutnya ada pendekatan dalam efisiensi biaya. Yang pertama ada analisis biaya, yang kedua metode pengendalian biaya, yang ketiga pengelolaan biaya operasional, keempat penerapan teknologi, dan yang terakhir ada inovasi proses. Materi selanjutnya adalah menelaah pendekatan sistem. Definisi pendekatan sistem adalah metode analisis yang melihat organisasi atau
diproses sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi dalam konteks efisiensi biaya. Pendekatan ini mengidentifikasikan bagaimana elemen-elemen sistem saling mempengaruhi dan bagaimana mengoptimalkan salah satu bagian dapat berdampak pada keseluruhan sistem. Selanjutnya ada tujuan pendekatan sistem dalam efisiensi biaya. Pertama ada identifikasi interaksi, memahami bagaimana elemen-elemen dalam sistem berinteraksi untuk menemukan area yang bisa dioptimalkan. Yang kedua ada pengurangan pemborosan, mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan yang mungkin tidak terlihat ketika melihat elemen secara terpisah. Dan yang terakhir ada optimalisasi kinerja, meningkatkan kinerja keseluruhan dengan memastikan bahwa semua bagian sistem bekerja dengan cara yang paling efisien. Materi selanjutnya ada merinci pendekatan rate of return. Pendekatan rate of return atau tingkat pengembalian adalah salah satu metode penting dalam menganalisis investasi dari evaluasi kinerja keuangan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang pendekatan ini. Yang pertama ada definisi rate of return atau ROR. Rate of return adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa besar keuntungan atau kekurangan atau kerugian yang dihasilkan dari sebuah investasi selama periode tertentu. Relatif terhadap biaya investasi terhadap ROR atau rate of return biasanya dinyatakan dalam bentuk presentasi. Lalu ada rumus dasar rate of return. ROR sama dengan nilai akhir minus nilai awal per nilai awal dikali 100%. Yang bisa kita lihat di sini ada nilai akhir investasi adalah nilai total investasi pada akhir periode tertentu, dan nilai awal investasi adalah nilai investasi awal. N adalah jumlah periode investasi. Ada aplikasi rate of return. Aplikasi rate of return yang pertama, evaluasi investasi membantu investor dalam memilih antara berbagai investasi dengan membandingkan ROR masing-masing. Yang kedua, perencanaan keuangan membantu dalam perencanaan dan penempatan tujuan keuangan jangka panjang. Dan yang ketiga, ada penilaian kinerja digunakan untuk menilai kinerja manajer investasi atau perusahaan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan rate of return. Pertama, kelebihan. Kelebihannya ada sederhana dan mudah dipahami. ROR memberikan gambaran umum tentang kinerja investasi, dan yang lainnya dapat dibandingkan, memudahkan perbandingan antara investasi atau proyek. Yang kedua, kekurangan. Tidak memperhitungkan resiko. ROR tidak mempertimbangkan resiko atau volatilitas dari investasi. Yang kedua, pengaruh waktu. ROR sederhana, tidak mempertimbangkan durasi investasi yang dapat mempengaruhi pengembalian. Lalu ada kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah perencanaan pendidikan dengan pendekatan kebutuhan tenaga kerja mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem pendidik dengan tuntunan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor. Pembangunan dengan tujuan yang akan dicapai adalah bahwa pendidikan itu diperlukan untuk membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik, sehingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki. Tekanan dalam pendidikan ini adalah relevansi program pendidikan dalam berbagai sektor pembangunan dilihat dari pemenuhan ketenagaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan penyediaan fasilitas dan mengarahkan arus murid benar-benar didasarkan atas perkiraan kebutuhan tenaga kerja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih sudah menonton video penjelasan tentang
pendekatan-pendekatan perencanaan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.